Uno, due, tre, iniziamo. Sepak bola Inggris terancam dihentikan. Yo, welcome back to my channel Tribun Atas. Masih bersama saya Askara. Ya, di channel Tribun Atas ini kalian bisa mendengarkan segala hal tentang sepak bola. Ya, di episode kali ini saya ingin ngebahas tentang yang barusan jadi trending topik ya, tentang virus corona yang ada di Inggris dan membatalkan pertandingan antara Manchester City melawan Arsenal. Ya, tadi pagi saya barusan ngobrol sama teman saya, dia mengatakan kalau Menteri Kesehatan Inggris yang bernama Nadine Dorries itu terkena virus corona, positif virus corona. Ya, setelah itu saya searching di beberapa akun sosial media, akhirnya menemukan beberapa artikel yang mengatakan bahwa ya Dorries mulai merasa nggak enak badan, merasa sakit pada Jumat yang lalu. Ya, setelah menandatangani instrumen hukum yang menyebutkan bahwa virus corona menjadi penyakit yang tertanggung oleh asuransi. Nah, instrumen hukum ini memungkinkan perusahaan-perusahaan asal Inggris mendapatkan perlindungan asuransi dari pemerintah. Jadi, di Inggris, jika ada yang terkena virus corona, maka akan terlindung oleh asuransi dari pemerintah ya. Itu yang udah ditetapkan oleh Inggris. Saya belum tahu untuk beberapa negara yang lain. Kalau Indonesia sih belum ya kayaknya ya. Nah, Nadine Dorries ini berada dalam pemantauan ketat. Ya, Dorries diketahui mengunjungi kediaman Perdana Menteri Inggris yang bernama Boris Johnson. Ya, dia mengunjungi Perdana Menteri Inggris ketika International Women's Day, acara International Women's Day ya. Dan juga udah keluar bahwa ada usulan untuk menangguhkan Parlemen Inggris jika ada yang terkena jika virus corona mulai darurat di Inggris. Nah, sebuah langkah pengamanan yang sudah dilakukan oleh sesuai dengan action plan dari Inggris ya terkait virus corona. Nah, sikap yang sama juga diambil oleh manajemen Arsenal nih menjelang laga melawan Manchester City. Mereka mengambil langkah pengamanan diambil berdasarkan action plan tersebut. Usulan otoritas sepak bola Inggris pun juga udah diterima ya, menanggapi respon manajemen Arsenal terhadap potensi penularan virus corona yang di kota London itu. Nah, asal usulnya bagaimana ditundanya Arsenal melawan Manchester City ini? Kalau nggak salah saya baca itu ya, kira-kira begini. Evangelos Marinakis ya, pemilik Olympiakos. Ya, Evangelos Marinakis ini adalah pemilik Olympiakos, positif mengidap virus corona pada Jumat dini hari waktu Indonesia ya. Arsenal menjamu Olympiakos di ajang Piala Malam Jumat Europa League. Nah, Marinakis sendiri hadir di pertandingan tersebut. Beliau duduk di ruangan VIP dan bertemu dengan beberapa petinggi Arsenal. Ya, termasuk juga beberapa pemain setelah pertandingan ya, mereka berjabat tangan, berpelukan seperti itu. Nah, manajemen Arsenal juga berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait atas hal itu. Manajemen Arsenal juga melakukan pelacakan beberapa potensi penularan. Jadi mereka udah medical check up kepada para staf dan para pemain-pemainnya. Nah, yang diduga terkena itu yang saat ini di karantina di rumah masing-masing. Ada beberapa pemain yang terkena, dan Arsenal juga dari situsnya Arsenal juga nggak menyebutkan, nggak merahasiakan siapa nama-nama pemain tersebut. Yang jelas ada beberapa pemain yang dikarantina di rumahnya masing-masing, tidak boleh keluar ya, agar untuk menjaga penularan virus tersebut. Dan juga ada 4 staff ya, ada 4 staff dari Arsenal itu dikarantina juga. Nah, karantina ini selama 14 hari. Dilihat bagaimana perkembangan kondisinya. Kalau emang udah membaik, bakalan di medical check up lagi dan bisa untuk bergabung dengan tim. Tapi kalau makin memburuk, nah itu akan ada beberapa langkah-langkah yang terjadi untuk tim kesehatannya dari Arsenal ya. Dan akhirnya Arsenal juga mengajukan untuk penundaan laga tersebut ke pihak federasi. Karena apa?
Arsenal nggak mau virus corona ini bakalan makin melebar ke tempat-tempat yang lain. Makanya dia minta bahwa laga melawan Manchester City ini akan ditunda sesuai action plan juga dari Inggris Raya ya, yang tadi dijelaskan oleh Perdana Menteri Inggris. Nah, akhirnya manajemen Arsenal juga mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa fans yang sudah terbang ke Manchester City untuk menonton laga ini ya. Jadi ada beberapa fans Arsenal yang udah terbang ke kota Manchester untuk menonton, udah beli tiket juga. Tiketnya udah ada yang beli di online juga. Nah, pihak Manchester dan Arsenal menyatakan bahwa yang sudah terlanjur ke sini ya udah nggak apa-apa, untuk tiketnya bisa dipakai untuk laga lanjutannya. Jadi ditunda untuk hari apa, nah tiket itu masih bisa dipakai. Jadi jangan khawatir untuk masalah tiket. Namun yang penting adalah tentang kesehatan kalian, bilang seperti itu. Sepak bola di Inggris, sepak bola tidak akan bikin mati. Ya, fans tidak akan mati ketika tidak ada sepak bola. Namun corona bisa mati jika menular kepada fans ataupun supporter bahkan di sepak bola. Ya, saya sendiri juga sangat yakin sih untuk menonton laga Arsenal City adalah langkah yang tepat ya, langkah paling tepat untuk mencegah terutama ya. Jika sudah ada yang tertular atau merasa mengalami gejala virus corona, ya udah, gak usah panik dan berpikir logis dan segeralah periksalah ke dokter. Jika belum tertular ya jaga kebersihan diri ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tentunya. Dan jangan lupa untuk konsumsi vitamin dan jamu-jamuan ya. Kalau untuk di Indonesia mungkin jamu-jamuan yang lebih tepat ya untuk menambah imun tubuh. Ya beberapa juga yang di Surabaya juga ada seperti ramuan jahe, ramuan kunyit atau apa itu untuk mencegah tentang virus corona. Nah, terus saya juga lihat dari Jonas Giavera, kontributor Guardian ya, termasuk Favorcu, baru saja menyampaikan pendapat logis. Jonas menyarankan otoritas semua liga untuk menunda kompetisi selama beberapa bulan sampai histeria virus corona mereda ya. Terutama setelah vaksin untuk virus corona sudah ditemukan. Menurut Jonas sendiri, pertandingan tanpa penonton itu tidak membantu siapa-siapa. Ya, masih menurut Jonas, fans seperti ditinggalkan, lalu federasi seperti memaksa pertandingan untuk terus berjalan sesuai, padahal risiko virus corona itu masih tinggi. Ya, kalau tertular, kompetisi seperti Euro, Olimpiade, dan Copa America juga nggak ada gunanya sih. Penundaan seperti laga Arsenal dan lawan Manchester City itu juga penting untuk dipertimbangkan. Terakhir, untuk menangkan kalau pertandingan tanpa penonton itu tidak punya benefit untuk semua pihak ya. Pada dasarnya saya setuju dengan pengendalian semua liga selama beberapa bulan ya. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kita nggak akan mati ketika kita tidak menonton sepak bola selama beberapa bulan. Namun kita akan mati kalau tertular virus corona dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah itu ya. Jadi sepertinya beberapa liga, kalau di Liga Italia itu mereka sudah menghentikan liganya sampai April ya. Jadi liga ditutup sampai April, ditunggu perkembangannya lagi. Kalau memang masih memungkinkan bisa dijalankan, dan mungkin juga tanpa penonton juga ya. Terus di Liga Jepang juga udah ditutup, Liga Thailand udah ditutup, Vietnam juga udah ditutup. Terus sekarang Inggris mungkin saatnya, bahkan Spanyol pun juga datanya hampir ini juga ditutup karena beberapa laga-laga champion itu tanpa penonton kalau nggak salah ya. Nah, Spanyol juga bakalan juga seperti itu. Nah, Inggris seharusnya juga melakukan hal yang sama untuk menanggulangi virus corona tersebut ya. Jadi gini, kalau misalkan ditunda itu juga nggak ada yang diuntungkan. Pemain juga meskipun tanpa pertandingan mereka juga digaji ya. Yang gajinya mereka itu juga udah besar. Kalau di 5 liga top Eropa seperti Liga Inggris, Italia, Spanyol, terus Jerman, bahkan juga Prancis, itu juga kalau mereka gak ada pertandingan mereka tetap digaji, dan gajinya itu masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masih bisa memenuhi kebutuhan bulanannya. Yang dikhawatirkan, nah kita harus melihat dari sisi yang dari bawah, seperti staff-staffnya ya, staff penjaga gedung, maksudnya staf penjaga stadion, pemotong rumput,
bellboy, steward yang punya gaji-gaji rendah. Jika mereka nggak ada kegiatan dan gaji segitu, jika terkena virus, apa? Oke lah, mereka mungkin dapat asuransi dari pemerintah, namun itu juga tidak membawa jaminan atau menghilangkan kekhawatiran virus corona untuk menimpa kepada keluarganya, apalagi penularannya juga tergolong cepat ya penyebarannya ya. Nah, itulah sekian tentang virus corona yang barusan aku dapat tadi pagi. Bangun tidur aku lihat sosmed, kemudian ada penundaan antara laga Manchester City melawan Arsenal, dan ditambahin oleh teman saya bahwa Menteri Kesehatannya Inggris juga terkena positif virus corona. Ya, bahkan bukan hanya di Liga Inggris aja ya yang dilanda oleh kekhawatiran penyebaran virus corona. Barusan ini juga di turnamen All England 2020, seperti ganda putra Indonesia ya Kevin Sanjaya dan juga Marcus Gideon yang Dominion. Nah, lawan mereka yang asal India, pebulu tangkis asal India yang namanya Satvik Sairaj, Ranki Reddy dan juga Chirag Shetty memutuskan untuk mundur dari turnamen. Ya, pebulu tangkis asal India ini dilarang oleh pemerintahnya India untuk mengikuti turnamen tersebut karena mereka takut akan jadi penyebaran virus tersebut ya. Karena perjalanan mereka udah jauh juga, karena dari India mau ke Inggris nggak bisa, jadi mereka harus transit dulu India ke Dubai, Dubai baru ke Inggris. Nah, di perjalanan itu takutnya akan ada penyebaran virus yang dari kontak dengan beberapa orang, karena memang ada larangan penerbangan biasanya ya. Dan juga takutnya ketika mereka ikut turnamen juga ada penyebaran di arena turnamen tersebut. Nah, itu yang ditakutkan oleh otoritasnya dari India. Mereka akhirnya memutuskan untuk menarik mundur agar tidak terjadi virus corona penyebarannya ke India semakin parah. Jadi otomatis Dominion ini melaju ke putaran kedua ya di All England 2020. Nah, mungkin udah saatnya jika Liga Indonesia juga akan melakukan yang sama seperti ini, bukan untuk menunda atau tanpa penonton ya. Yang dilakukan terlebih dahulu adalah mencoba untuk seluruh klub-klub yang ada di Indonesia untuk medical check up kepada para pemainnya. Kita nggak tahu apa yang diperbuat mereka selama di mes, apa yang mereka berbuat di mana, di kontrakan, di rumah, di apartemen, kita nggak tahu. Nah, makanya itu udah saatnya kalau semua klub yang ada di Indonesia untuk melakukan medical check up untuk menanggulangi, dan istilahnya kayak seperti lebih tahu sejak dini agar penanganannya lebih efektif, tidak udah ketika udah parah ditangani itu yang malah makin susah. Ya, aku harap Liga Indonesia bisa seperti itu, dan terutama Indonesia terhindar dari wabah penyakit tersebut. Oke, terima kasih. Itulah pembahasannya tentang episode kali ini. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan sepak bola menarik lainnya. Ya, kalian bisa dengarkan topik-topik channel Tribun Atas di kanal YouTube dan Spotify. Ya, kalian bisa search di keywordnya channel Tribun Atas. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, grande Tribun Atas, grazie amici.